warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tentunya doa-doa kita menyertainya. Semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nurul Mujahidin, yang sama-sama kita hormati Ketua BMI Kecamatan Tempurin, yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, yang sama-sama kita hormati hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang lebih pantas yang kita sanjungkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan izinnya doa di kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan olehnya di rumah yang mulia. Tentunya kedatangan kita ke sini ialah dengan niat yang mulia pula, yaitu tentunya niat sholat fardu subuh berjamaah dan dengan niat mendengarkan mau'izatul hasanah. Cuman ibu bapak jangan lupa berniat dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selawat dan salam yang tak bosan-bosannya kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapat syafaat beliau, tentunya lebih-lebih di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di tempat
suasana yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dengan niat tulus dan ikhlas datang ke tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, di bulan ini, di tempat yang mulia ini, pantas kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semalam kita telah melaksanakan memperingati 17 Agustus tahun 1945. Karena ibu bapak, ini wajar juga kita ingat, wajar kita syukuri nikmat kemerdekaan. Itu adalah nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek datuk kita, nenek moyang kita dahulu mempertaruhkan nyawa, harta, bahkan menumpahkan darah demi berdirinya suatu bangsa. Ya, yang hari ini kita hanya tinggal menikmati. Coba kita bayangkan negara-negara yang hari ini masih berperang, yang menumpahkan darah, menghancurkan kota, tak sedikit yang wafat, baik dari anak kecil sampai para pejuang-pejuang mereka, ya tentara-tentara mereka. Yang kita hari ini enak tidur, nikmat segala-galanya, tinggal mengisi kemerdekaan. Apa yang tidak pantas? Jadi pantas kalau kita bersyukur nikmat kemerdekaan yang kita raih. Tentu mensyukurinya itu, kata caranya adalah ya mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan artinya kalau kita sebagai guru memberikan pelajaran kepada murid-murid kita, supaya murid-murid kita menjadi generasi-generasi yang baik bagi bangsa dan negara. Bagi para ulama tentu memberikan wejangan supaya negeri ini adil, makmur, sentosa. Itu tujuan. Dan pemerintah juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan sosial bermasyarakat. Itu salah satu kita bersyukur. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini kita akan menyambung dari pengajian kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai tentang ada beberapa hal yang kemarin, 3 perkara yang menyelamatkan diri dari azab, 3 perkara yang merusak, 3 perkara untuk meningkatkan derajat, dan 3 perkara untuk menghapuskan dosa. Adapun yang perlu kita analisa, yang kita bahas di kesempatan yang mulia ini, yaitu 3 perkara yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup ini tentulah dengan harapan punya nilai. Nilai itu tidak hanya sebatas yang dinilai oleh manusia, tetapi yang lebih mahal adalah nilai kepribadian kita kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya nilai-nilai itu akan mengantarkan kita kepada tempat yang damai, tempat yang abadi, tempat yang dimana kita selama-lamanya di sini, bukan tempat-tempat yang huru-hara dan kesengsaraan. Tentunya tempat inilah yang kita harapkan semenjak dari mulai tertutupnya mata kita di akhir hayat. Mudah-mudahan tertutupnya mata kita di akhir hayat itu dengan kesudahan yang baik,
yang sering disebut dengan oleh orang husnul khotimah. Satu. Yang kedua tentunya keselamatan yang kita harapkan yang akan kita bawa dari derajat dunia ini ke derajat akhirat, keselamatan kita di alam barzakh. Apabila sudah selamat kita di alam barzakh, tentu akan ke tingkat ke tempat yang berikutnya, yaitu di alam mahsyar. Nah, oleh karena itu derajat inilah, kesempatan inilah yang akan kita cari, kesempatan inilah yang akan kita kejar. Mudah-mudahan derajat yang seperti inilah yang diharapkan oleh kita dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Satu di antaranya menebarkan salam. Artinya menebarkan salam kepada orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi disampaikan kepada kita, ada kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Ini artinya dengan adanya salam yang kita ucapkan kepada kawan kita, itu adalah intinya doa keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian atas engkau. Dan kawan juga sebaliknya akan berdoakan kepada kita, waalaikumsalam, dan atas kamu juga selamat, sentosa, sejahtera. Apapun apa saja, hanya apa susah. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitab wa alaikum." Apabila memberi salam atas kamu ahli kitab. Ahli kitab ini Bapak Ibu orang-orang yang non muslim. Kadang-kadang kan dia berdiri di podium, kadang-kadang dia bertamu ke rumah kita, kadang-kadang di hayat ramai dia jelas tidak Islam, tapi dia mengucapkan salam sebagai penghargaan kepada kita. Apa kata Nabi? Wa'alaikum. Jawab sajalah dengan wa'alaikum. Ya, wa'alaikum atas kamu juga. Ya, kalau memang niatnya untuk mendoakan kita kepada kebaikan, mudah-mudahan dia juga akan mendapat hidayah lambat laun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Lalu itu tidak menutup kemungkinan bisa saja Allah akan memberinya suatu hidayah dengan kalimat-kalimat tersebut. Dulu ini pernah terjadi di Bapak Ibu. Ketika Nabi di Madinah, di sebuah cerita, ketika Nabi di Madinah berjalan dengan beberapa orang sahabat, lalu ada orang kafir yang menyebutkan kalimat ini kepada Nabi, artinya kalimat yang tak pantas disebutkan. Apa kata mereka? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hampir mirip, cuma tinggal lam alifnya saja tinggal. Apa artinya? Kecelakaanlah atas kamu, atau racun atas kamu, atau mampuslah kamu, dalam bahasa kitanya begitu. Mereka mengatakan Nabi tidak. Lalu sahabat yang ini sudah angkat tangan, sudah hampir saja menghantam orang yang mengatakan kalimat itu. Tapi Nabi mengatakan jangan. Wa'alaikum, ucapkan saja wa'alaikum. Itu begitu gigihnya, begitu sportifnya, begitu mauqizatul hasanahnya, akhlaknya Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita terhadap lawan. Padahal doanya, sehingga dijawab oleh kawannya itu, temannya, wa'alaikumussalam, dan atas kamu juga racun, dan atas kamu juga umatnya, dan mampuslah saya. Itulah kalimat kasarnya kalau bahasanya. Nah, jadi kalimat salam ini bukanlah kalimat yang dipermainkan, tetapi kita dianjurkan. Makanya kata Nabi, ada etikanya, ada tata cara bersalam itu. Rombongan yang sedikit
Yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Yang golongan sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah, seperti ya pemimpin acara, yang berceramah memberi salam kepada kita. Itu sebagai unsur doa. Jadi dengan adanya doa yang seperti ini, dengan adanya pengamalan salam yang seperti ini, Allah akan angkat derajat. Jadi makanya Bapak Ibu kita kadang-kadang sering bertamu ke rumah orang menyelonong saja mentang-mentang pintu terbuka. Jangan menyelonong dulu. Entah apa, entah siap atau tidak orang di rumah itu menerima kita, entah sedang apa dia, entah apa yang berbuatnya, kita lalu menyelonong. Salam dulu. Ucapkan salam sekurang-kurangnya sekali, kita bisa bekerja 3 kali. Assalamualaikum. Etika. Kemudian kalaupun kita umpamanya pulang ke rumah kosong, tahu lah kosong rumah, buka pintu, buat salam juga. Berikan salam juga. Karena apa? Karena di rumah kita itu ada jin-jin Islam. Yang jin ini juga bisa mendoakan kepada kita. Nah, itu ketika. Jadi salam ini bukan saja antara kita, ya, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jin Islam juga yang muslim. Ya. Itu satu. Yang kedua, akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah ialah memberikan hidangan makanan kepada tamu atau orang yang menderita kelaparan. Ini mulia. Jadi kita menghargai tamu, memberikan suguhan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu maaf saja. Lantas 1 jam tamu duduk di rumah, bobokin aja. Ya, air putih pun keluar. Padahal itu akan menghilangkan dahaga seseorang tamu yang datang dan akan menghapuskan dosa tuan rumah apabila tamu ini pulang, dan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak menjamu dengan makanan yang lain, dengan air putih saja susah. Ini bagaimana ya? Ini pemikiran-pemikiran yang konyol. Orang ini pemikiran-pemikiran yang pasif gitu. Jadi kalau kita orang-orang muslim yang sejati, orang-orang muslim yang yang sudah terpelajar, pasti ya begitu tamu datang air sekali subuh, setidak-tidaknya air putih. Satu. Yang kedua, memberikan hidangan makanan ya kepada tamu. Jadi memberikan makanan ini Bapak Ibu sangat terhormat, mulia. Nah, kalau kita ini namanya nilai sedekah, nilai sedekah kita kepada siapa? Tamu kita. Kalau kita berjalan, kita rumah kita mengantar ke rumah orang, kan sudah